Sobat Kristus, beberapa hari yang lalu saya marah kepada putri saya karena di dalam mengikuti pelajaran online dia tidak serius. Justru dia bermain dengan sendirinya. Tugas-tugas yang diberikan gurunya tidak dia kerjakan, justru malah dia sibuk dengan mainannya. Pernahkah kita mengalami kemarahan yang kita berikan kepada putra-putri kita atau sahabat kita? Kemarahan itu tentunya bukan berarti kita membencinya, tetapi kemarahan itu kita lakukan karena kita mengasihi mereka. Begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita. Pernahkah kita merasakan kemarahan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah ketika kita menerima kemarahan yang telah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak, Sobat Kristus. Kemarahan itu karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin kita kembali kepada jalannya. Ada sebuah kisah yang diceritakan teman saya. Di hari Minggu seharusnya dia pergi ke gereja, tetapi karena dapat telepon dari pimpinannya bahwa dia harus mengerjakan sebuah tugas, akhirnya dia memutuskan untuk tidak pergi ke gereja dan menyelesaikan tugas itu. Padahal tugas itu menurut dia bisa lakukan setelah dia selesai ke gereja. Nah, dia akhirnya berangkat bergegas menuju ke kantornya. Tetapi arah kantor itu juga melewati gerejanya. Dia berpikir, apakah saya harus ke gereja dulu? Apakah saya harus menyelesaikan tugas itu? Cuman karena dia ingin segera menyelesaikan tugas kantornya, dia tetap pergi ke kantor. Tiba-tiba di sebuah perjalanannya, saat jalan depan gereja, dia mengalami sebuah kecelakaan kecil, yaitu bannya meletus gitu, sehingga dia menabrak sebuah pohon gitu. Akhirnya sambil menunggu mobilnya diperbaiki, dia manggil bengkel untuk memperbaiki mobilnya, dia pergi ke gereja dulu. Di dalam kebaktian itu dia diingatkan akan panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, bahwa siapapun kita tidak bisa lari. Siapapun kita tidak bisa menghindar. Itulah teguran yang dia alami. Dia merasa untung ya saat terjadi kecelakaan seperti itu, dia tidak mengalami luka-luka secara fisik, tetapi mobilnya yang mengalami kerusakan. Dia merasakan kemarahan Tuhan kenapa dia tidak taat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, jangan sampai kita merasakan kemarahan Tuhan. Sebelum Tuhan marah, lebih baik kita taat dan patuh. Dengan demikian kita tidak lagi merasakan kemarahan Tuhan. Kemarahan Tuhan bukan kemarahan kebencian, tetapi mengingatkan kita untuk kita kembali ke dalam jalan Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita, di dalam kita membimbing putra-putri kita, kemarahan yang kita berikan bukan berarti kita membencinya. Kita di dalam mendidik anak-anak kita, ketika anak-anak patuh, kita tidak perlu marah. Begitu juga dengan kekristenan kita. Ketika kita taat dan patuh, Kristus tidak perlu marah. Mari kita berusaha untuk menjadi taat, untuk menjadi patuh. Dan ketika Kristus marah, kita tanggapin kemarahan itu, kita kembali ke dalam jalan yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai anak-Mu, terkadang kami seringkali membandel, terkadang kami seringkali membangkang, terkadang kami tidak taat dan mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Tetapi Tuhan, tolonglah pimpin kami untuk kami dapat menjadi pribadi yang lebih taat, lebih patuh, dan lebih kuat di dalam iman kami. Tuhan, tolong sadarilah, buatlah kami sadar ketika kemarahan Tuhan ada di dalam diri kami, untuk kami dapat cepat-cepat kembali bertobat dan kembali ke dalam jalan-Mu.
Pimpinlah kami terus ya Tuhan, peganglah kami dan jadikanlah kami pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bersinar, sehingga kami dapat memancarkan cinta kasih Kristus terhadap orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.